Kesempatan waktu untuk dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini. Serta tak lupa kita sampaikan selawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih dan selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Pembina dan Bapak Ibu hadirin sekalian atas berkenannya menghadiri acara forum group discussion atau FGD GAPKI Cabang Jambi yang merupakan program GAPKI Cabang Jambi pada bulan Juli 2022. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini diharapkan nanti berjalan terlaksana dengan baik. Di samping itu, tujuan FGD kali ini antara lain adalah mensinergikan dan memperkuat usaha perkebunan kelapa sawit se-Provinsi Jambi. Kedua, kami berharap perusahaan yang belum bergabung ke GAPKI kiranya dapat segera bergabung sehingga persoalan industri sawit yang semakin kompleks ini bisa dapat lebih kita cepat selesaikan dan terintegrasi. Ketiga, memudahkan komunikasi antar dunia usaha perkebunan kelapa sawit dalam menghadapi tantangan industri kelapa sawit yang strategis ini. Keempat, menambah wawasan terkait industri kelapa sawit. 5. Mempererat tali silaturahmi antar perusahaan perkebunan kelapa sawit khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Bapak Pembina dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya melaporkan atas nama Ketua Panitia FGD sekaligus menyampaikan sambutan Ketua Panitia kegiatan FGD dengan tema FGD kali ini adalah penguatan aspek hukum dalam dunia usaha perkebunan industri sawit yang berkelanjutan yang diselenggarakan hari ini Rabu 6 Juli 2022. Tentunya besar harapan kami acara ini dapat memberikan manfaat dan edukasi dalam menjadikan industri sawit di Indonesia ini khususnya dan di Provinsi Jambi semakin maju dan berkelanjutan. Selanjutnya juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kurang lebih hampir 180 perusahaan perkebunan di Provinsi Jambi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan FGD kali ini. Akhir-akhir ini permasalahan industri kelapa sawit baik dalam skala nasional maupun internasional semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi juga semakin sulit. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya harga CPO, tentunya berdampak terhadap harga TBS atau tandan buah segar. Sehingga pihak dunia usaha perkebunan harus memutar otak untuk menjaga stabilitas perusahaan agar tetap dapat beroperasi secara maksimal. Oleh karenanya, dalam acara FGD kali ini, mari sama-sama kita ikuti dengan seksama untuk menambah wawasan kita, terutama dalam hal aspek hukum sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari ini, sehingga dalam kegiatan operasional tidak ada keraguan-raguan dalam menjalankan dunia usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi ini. Sebelum kami akhiri sambutan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan peserta FGD pada hari ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka secara resmi acara FGD ini. Kita pada pagi hari ini kami mohonkan kepada Bapak Pembina GAPKI Cabang Jambi
Bapak Direktur PT PN6, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Chef of Operation PT PN6, Bapak Insinyur Eka Nugraha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi memberkahi acara kita pada hari ini. Dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rusyadi aja gimana? Oke Pak ya, jadi saya Edi Rusmawanto berkecimpung di GAPI sebagai Sekretaris GAPI sudah 3 periode. Kata orang udah matang lah ini, cuman tinggal jatuh aja. Kemudian di PT PN6 saya berkarir lebih kurang sudah 32 tahun. Jadi sama dengan Pak Pembina tadi, kami satu angkatan ya dengan Pak Pembina, cuman memang nasibnya yang berbeda. Itu kita syukuri ya. Kemudian ada dibantu bendahara wakil sekretaris Ibu Eko ya, Eko Bayu Hermawan, beliau berhalangan hadir. Kemudian ada Pak Heri selaku bendahara. Pak Heri mana Pak Heri? Ada. Pak Heri. Kemudian ada wakil sekretaris bendahara Bu Sekar Mayasari. Mana Bu Sekar? Berdiri Bu. Kalau yang laki-laki saya nggak mau berdiri, jadi Bu Maya ya. Di MG siapa? SMP. Kemudian di sini visi GAPI adalah mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan. Jadi ini nggak dipungkiri Pak ya, Bapak Ibu ya. Sudah kita buktikan artinya dari perkebunan kelapa sawit, baik perusahaan maupun yang kebun swadaya dan petani sudah dibuktikan sudah bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Kan gitu Pak Panca ya, Pak Kadis Bun ya. Itulah salah satu bukti kuat visi daripada GAPI. Kemudian misinya bisa dibaca nanti Bapak Ibu. Salah satunya mensinergikan pemangku kepentingan industri kelapa sawit nasional. Jadi skalanya adalah skala nasional, walaupun kita di provinsi, tapi kita punya konsep ke nasional. Next, tujuan salah satunya bisa kami sampaikan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha kelapa sawit Indonesia serta memadukan secara seimbang dan keterkaitan antara potensi pengusaha kelapa sawit. Kemudian mendorong terciptanya iklim industri kelapa sawit yang kondusif. Oke, ada beberapa ya tujuan perusahaan dan tujuan daripada GAPI tadi. Next, tugas pokoknya juga sudah jelas, nanti bisa di-copy Bapak Ibu, Pak Sugiman ya dan kawan-kawan. Next. Nah ini untuk perusahaan anggota GAPI cabang Jambi. Jadi baru 32 atau 33 perusahaan, baru sekitar 17% Pak ya, dari seluruh anggota perkebunan yang ada di Jambi ini. Kurang lebih Pak Panca 180 atau 190? 180 perusahaan perkebunan kelapa sawit baru menjadi anggota GAPI 33 atau 17%. Oleh karenanya nanti kita melalui Pak Kadis Bun dan teman-teman sekalian, apa sih manfaatnya tentang masuk anggota GAPI? Itu selalu pertanyaan yang sering muncul. Oleh karenanya kami paparkan sekilas sehingga mengetahui GAPI itu seperti ini gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang bisa, nanti kita bisa diskusi lah intinya seperti itu. Next, nah, ini presentasi perusahaan anggota GAPI cabang Jambi dari jumlah seluruh perusahaan. Ini ada foto, ada yang kenal sini? PJK 3 ini, Pak Jul. Ya. Oke, lanjut. Potensi produksi juga luas perkebunan anggota GAPI cabang Jambi, kemudian perkebunan yang ada di Provinsi Jambi. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, nanti bisa kita share. Break, next. Begitu juga potensi produksi CPO perusahaan rakyat sebesar 3 juta ya. Kemudian perusahaan besar negara ini hanya cuma satu di Jambi ini Pak Pembina.
hanya di PT PNA 6. Kalau secara grafik mungkin berapa persen nih Pak Panca? 1% mungkin, atau 2% atau 3% ya dari total seluruh perkebunan. Kalau secara nasional kita BUMN kalau nggak salah sekitar 7%. Selebihnya perkebunan swasta besar ditambah dengan petani mandiri atau swadaya. Next, regulasi pemerintah ya. Jadi di sini ada regulasi. Nah ini ada Pak Kadisbun. Numpang saya foto di ruangan Pak Kadisbun. Ini kapan ini Pak Kadisbun? Masih ingat Pak? Jangan COVID ya. Karena ketat kali apanya itu, maskernya itu. Ya, salah satunya GAPI sebagai asosiasi produsen CPO mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan minyak goreng ini ya. Jadi ada hal-hal yang lain yang kita coba telusuri terkait dengan regulasi pemerintah. Next, keanggotaan dan tata cara penerimaan anggota sesuai dengan ADART GAPI. Ya, jadi di sini nanti bisa dilihat Pak. Bagaimana misalnya kita ingin masuk gabung dengan GAPI cabang Jambi, ada beberapa yang harus dipenuhi, nanti bisa dilihat, nanti kita share. Kemudian yang selanjutnya, next, nah ini persyaratan ya, persyaratan administrasi untuk menjadi anggota GAPI cabang Jambi. Oke, nanti bisa sama Pak Angga. Next. Oke, ini form 1 yang harus diisi. Kemudian ini ada form 1B itu diisi juga. Oke, itu tangan saya sama Pak Kadisbun ya. Jangan dicari-cari nanti tangan siapa itu yang salaman dengan Pak Panca. Oke, barangkali itu sekilas informasi terkait dengan GAPI. Nanti secara detail kita bisa diskusikan. Tapi kita manfaatkan hari ini dengan beberapa narasumber yang cukup mumpuni menurut saya kan. Bapak Ibu juga sering ketemu dengan Pak Kadisbun, kemudian dengan Pak Dodi, mungkin baru ini lah jabat apa ya di BPBD, kemudian Pak Tidar sudah tidak asing lagi, kemudian yang kita tunggu juga dalam perjalanan Pak Dr. Sadino. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.